Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa dikatakan datang dari Allah kembali kepada Allah kalau nggak tahu jalan untuk kembali kepada Allah? Nah, maka inilah kegunaan kita mengaji usul ma'rifat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumpa di dunia, mari fanakan. Yang pertama adalah fanakan tubuh kita yang jahili. Kemana memanakan tubuh kita yang jahil ini? Tubuh kita yang jahil ini ya memang sudah ada. Arti Adam itu nggak ada, jangan diadakan. Udah nggak ada, Pak, mau diadakan, syirik hukumnya. Gitu kan, Pak? Kalau gitu, apa yang harus diadakan? Panakan tubuh, adakan ruh. Kalau bisa lagi, panakan roh. Karena roh ini berasal dari nur Nabi kita Muhammad. Panakan roh, adakan nur. Kalau sudah nur ini diadakan, diwujudkan, disitulah tajalinya wujud Allah. Zahiru Rabbi fi batinu abdi. Zahir Tuhan itu pada batin hamba-Nya, maka sampailah kita kepada Tuhan. Begitulah cara musul atau cara sampai kepada Tuhan. Baru tahap ingat kita huraikan. Ingat kepada Allah itu tanda orang masih jauh. Ingat kepada Allah ini diperintahkan karena kita masih jauh. Karena kita belum ingat, maka diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, sadari kita beserta Allah. Tidak ingat lagi namanya. Sadar, inilah jiwa kita. Sadarlah kita dimanapun kita beserta Allah. Kalau sudah kita sadar bahwasanya kita senantiasa setiap saat beserta Allah, maka pandanglah Allah itu arti musyahadah. Makanya kita ucapkan 2 kalimat syahadat itu, rukunnya ada 4, mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'al Allah. Yang keempat, mengisbatkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengisbatkan zat Allah? Rahasia kita ini zat Allah. Bagaimana mengisbatkan sifat Allah? Mata kita sifat Allah, lisan kita sifat Allah, pendengaran kita sifat Allah, pengetahuan kita sifat Allah, kehendak kita sifat Allah, bahkan hayat kita pun sifat Allah. As-sifatu la hiya wa la hiya ghairuhu. Sifat itu dikatakan dia memang bukan dia, tapi tidak lain daripada itu. Nah, jadi rukun syahadat tadi dibagi 4, mengisbatkan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah ya datang tubuh kita. Yang keempat, bagaimana kita mengisbatkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengisbatkan kerasulan Rasulullah ini awal Muhammad nurani, nyawa kita itulah dia. Awal Muhammad nurani, nyawa kita atau jiwa kita ini. Jadi dengan penjiwaan yang penuh kita bertauhid kepada Allah.
Sedangkan akal bukan diri kita. Akal ini alat diri. Nah, saya huraikan lagi antara akal dan fikir. Anak-anak berpikir, tapi belum berakal. Kalau begitu akal itu yang mana? Akal itu kesadaran bertuhan, itulah akal. Makanya apa kata Allah? Di anfusikum, ada pada diri kamu. Afala taqilun. Mengapa tidak dipergunakan kesadaran? Jadi untuk Bapak Ibu, mari kita selalu bertawajuh kepada Allah. Sekarang tawajuhlah. Rasakan, sadari kita beserta Allah. Coba gerakkan, angkat tangan kita. Sadari itu dari Allah. Minallah. Dengan kesadaran jiwa yang penuh ini terhubung dengan Allah. Itulah dinamakan salatun daimun. Salat yang berkepanjangan. Zikrun daim. Zikir yang berkepanjangan. Insya Allah kalau mati di dalam kesadaran ini, husnul khatimah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, coba dalam kesadaran yang penuh ini, saksikan kesadaranmu itu dalam beserta Allah, itulah lillahi ta'ala. Coba takbir seakan kita salat. Apabila kesadaran takbir kita ini tidak terlihat lagi jasad kita, yang kita saksikan hanya roh kita, ini yang disebut as-salatu mi'rajul. Salat itu mi'rajnya. Apabila di dalam kesadaran kita ini dapat menyertakan latifatul qalbi, yang kedua latifatul ruh, yang ketiga latifatul sir, yang keempat latifatul akhbar, yang kelima, keenam latifatul nafsun natiqah, yang ketujuh latifatul kulli jasad. Mi'raj. Maka kiblat kita adalah Baitul Ma'mur. Boleh pejamkan mata. Begitu kita pejamkan mata, setelah kita nur membawa kita ke langit yang ketujuh, Baitul Ma'mur. Allah. Amalkan ini lazimkan, jangan kita tetap di bumi. Jasad kita boleh di dalam masjid, jasad boleh di dalam rumah, jasad kita boleh di atas sajadah, tapi roh kita tidak boleh tinggal di bumi. Jasad boleh tinggal di bumi, tapi roh kita tidak boleh lagi. Ini salat yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Summa usrija bi ruhihi wa jasadihi zakatan. Sesungguhnya salat itu mi'raj, itu roh beserta jasad. Karena salat ini tempat kita mi'raj. Allahu Akbar. Tenggelam dalam lautan cahaya malam. Penuh diisi dengan jabaru. Insyaallah sampai kita kepada alam lahir, alam asar, di mana insan bersama diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sekarang summa radadnahu asfala safilin, diturunkan ke tempat yang rendah,
diberi alat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini alat, barometer hidup kita, mizan kita di dunia. Diilhamkan mana fujuraha, mana wa taqwaha. Wa taqwaha orang syariat mengerjakan seluruh amal yang syariat. Wa taqwaha orang tarikat mengerjakan seluruh zikir. Wa taqwaha orang hakikat memandang dari Allah. Tidak pernah, roh kita tidak pernah turun ke tempat yang rendah. Roh kita tetap berada di hadapan Allah. Insya Allah Rasulullah akan menyambut di mimbar. Mana mimbar itu? Di Aras. Rasulullah senantiasa mencuahkan syafaat kepada umat-umat untuk menyambut umatnya untuk wusul sampai kepada Allah di dunia, maka di akhirat akan lebih jelas lagi. Jadi makanya itu ada manusia yang tidak yakin ketemu dengan Allah dunia dan akhirat, merugilah. Ada manusia yang yakin pertemuan kepada Allah hanya di akhirat saja. Tapi ada yang yakin pertemuan dengan Allah itu dunia dengan akhirat. Inilah beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jumpa dengan Allah dunia dan akhirat. Nah, pertanyaannya begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Bagaimana tak jumpa dengan Allah yang hidup dalam diri kita ini? Itulah dia Allah. Yakin Bapak Ibu? Itulah dia aku yakin. Yang hidup ini bukan kita, kita cuma menerima hidup. Summa yuhyikum. Yang hidup ini Allah, berpisah enggak kita dengan Allah? Maka nyata kata Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Cuma kekerasan ego kita saja yang mengingkarinya. Di mana ego kita? Ini nafsu amarah, Pak. Yang hidupnya aku bukan Allah. Masya Allah. Ini udah syirik ya Pak ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahad. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini firman Allah, bukan kata-kata saya. Firman Allah. Allah sudah memberikan jalan untuk kita usul dunia dan akhirat. Tidak hanya sekedar di dunia saja, tidak sekedar di akhirat saja, tapi dunia dan akhirat. Namun akhirat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah kembali ke tempat asal. Sekarang kita merantau, memperjuangkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Cari wasilah yang menyampaikan kepada Allah. Siapa wasilah itu? Nur Muhammad, inilah wasilah. Siapa mengenal dan merasakan, menyaksikan Nur Muhammad pasti sampai kepada Allah. Wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Berjihadlah di jalan Allah ini. Nur Muhammad itulah jalan Allah. Tanpa Nur Muhammad tidak di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayatnya sudah jelas. Ayatnya sudah jelas, hadis-hadisnya sudah jelas. Nah, untuk memahami lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Segala ilmu hukum, segala hukum sudah kusampaikan sama kalian para sahabat. Hari ini pun saya juga sudah menyampaikan. Tak usah saya dianggap ulama, tapi warisatul anbiya saja, memperpanjangkan lisan Rasulullah. Karena insya Allah lisan saya hari ini
Al-lisanu tarjumanul qalbu. Karena lisan saya ini terjemahan dari hati saya. Wal qalbu tarjumanul hidayah. Dan hati ini insya Allah dari hidayah, dari nurnya Rasulullah. Wal hidayah min qadim, dan hidayah itu dari ilmu segala ilmu, hukum segala hukum, kata Rasulullah, telah aku sampaikan kepada umat. Tinggal satu yang belum kusampaikan. Ketika salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang satu itu? Kata Rasul, aku pun masih menunggu. Kalau gitu apa? Itulah dia hadis qudsi. Ya Allah. Ilmu segala ilmu sudah kita hafal. Hukum segala hukum sudah kita kaji. Tinggal satu juga yang kita tunggu. Apa itu? Para wali menunggu laduni. Ilmu segala ilmu sudah kita hafal. Hukum segala hukum sudah kita lakukan. Tinggal satu yang kita tunggu. Apa itu? Hidayah. Jadi Rasul menunggu lagu hadis qudsi, wali menunggu laduni, orang mukmin tunggu hidayah, menunggu hidayah. Beramal dengan hidayah. Buka Quran nanti surah Al-Qiyamah ayat 15. Bukan Al-Qiyamah, surah apa tuh Pak Haji? Ya Al-Qiyamah Pak Haji. Saya muji sedikit aja, apa tadi lupa apa enggak? Al-Qiyamah ayat 15. Saya bahasakan bahasa Indonesia aja ya. Nanti kalau bahasa Arab pun diterjemahkan lagi kan. Boleh disalin, boleh diperiksa. Al-Qiyamah ayat 15. Apa kata Allah? Jangan kau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran. Kan Al-Quran sudah kita hafal tadi. Ini hidayah nih. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran jika ingin cepat-cepat menguasainya. Awas, mantang-mantang Al-Fatihah hafal, nanti salat tarawih Ramadan nih Pak Haji jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jangan. Allah larang. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk cepat-cepat baca Al-Quran. Apa kata Allah? Tunggu, aku bacakan di hatimu, membuatmu pandai membaca. Ayat 16. Kemudian ikutilah bacaan itu. Maka akal ya, yang tadi pikiran masuk akal dulu. Akal itu mata hati. Masuk ke hati. Rasakan hidayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan jiwa itu, dengan kepasrahan jiwa kepada Allah. Saya ulangi Al-Qiyamah ayat 15. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran jika ingin cepat-cepat menguasainya. Mentang-mentang udah menguasai, udah hafal, cepat-cepat kan begitu selalu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini taat apa durhaka Pak? Kata orang syariat taat. Kata saya durhaka. Kenapa? Kata Rasul, bacalah Fatihah itu 7 ayat di dalam salat. Artinya harus punya wakaf, jangan diwasal. Jadi kalau kita wasal durhaka pada Rasul. Ini sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka insya Allah begini. Yang mana hidayah itu? Ada jawab.
pujian kita insya Allah dijawab oleh Allah. Ini namanya puji muhaddas bagi kadim, maka Allah akan menjawab pujian hamba. Rasakan, jiwa kita merasakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti kalau menurut fikih wakaf berhenti, tapi berhenti di situ berhenti hati kita menunggu hidayah. Insya Allah nanti yakin dengan ilmu yakin kita dapat merasakan jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, telah memuji akan aku hambaku. Tapi Bapak Ibu, secara syariat begini, antara puji kadim bagi muhaddas, puji muhaddas bagi kadim. Kalau salah satu ngomong aja, siapa yang bisa jawab? Kira-kira begitu. Makanya itu kepada Allah itu kita paham, ada isim mustaq, ucapan Allah, ada mustaq minhu, tuturan kata-kata. Allah itu berfirman untuk siapa? Untuk siapa kira-kira? Untuk hambanya. Yang dihafal oleh hamba berapa? Cuman 30 juz. Yang tersirat berapa? Bisa dihitung. Apalagi yang tersuruh. Kalau mau ditulis kata Allah, habis air di lautan, habis ranting sebagai penanya, tidak akan habis. Ini yang ditunggu. Ya, ini yang ditunggu. Jadi baik segala apapun amal ibadah kita, syariat ini enggak terpandang lagi. Yang kita pandang adalah yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang begini Pak Haji, saya praktekkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jahir aja Pak Haji, bahkan nampak tulisan dan hurufnya. Iya kan? Nampak tulisan dan hurufnya. Sedangkan dia la hurfin wala sautin, tidak huruf, tidak suara. Itu pun niat, belum diri Tuhannya. Amyatu fi qalbi la hurfin wala sautin. Niat itu di dalam hati, bukan huruf, bukan suara. Kalau gitu apa? Inilah kalam kadim. Nur qalbi kalam Allah, cahaya hati kalam Allah. Maka Pak Haji, nurani kita itulah Lauh Mahfuz, tulisan kata-kata kalam tadi. Maka insya Allah kalau ini sudah dibukakan oleh Allah, mukasyafah akan melihat segala takdir. Segala takdir ini perhatikan, kita gerakkan tangan kita, takdir surga, takdir neraka jelas. Kita gerakkan lisan kita, takdir surga, takdir neraka jelas. Kita buka mata, takdir surga, takdir neraka jelas. Kita pasang kuping, takdir surga, takdir neraka jelas. Siapa bilang? Namanya pun mukasyafah, dibukakan oleh Allah rahasia Allah. Tapi Allah membukakan rahasia ini. Lihat tuh surah Yasin. Yasin jiwa, bukan pada akal, pada jiwa. Pada jiwa kita ini Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada Quran, ada kata-kata Allah yang penuh hikmah. Karena jiwa kita itu Rasul. Innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim. Dengan jiwa itulah jalan akan lurus. Dengan jiwa ini jalan lurus itu sampai kepada Allah. Itu arti lurus. Jangan terpandang hanya pada syariatnya saja. Kalau sudah salat lurus, belum tahu apakah salat itu hati nuraninya lurus berjalan kepada Allah, terhubung kepada Allah. Jangan, kata Imam Ghazali, uqub amalihi ma'al badani, terhenti amalnya cuma pada badannya saja.